Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita. Allah izinkan kita duduk di majelis yang mulia ini, majelis yang Allah berikan padanya rahmat, dan Allah jadikan orang-orang yang duduk di dalamnya mendapatkan ketenangan serta mendapatkan doa-doa terbaik dari para malaikatnya, dan yang paling agung adalah sanjungan dan pujian dari Sang Khalik kepada yang duduk di dalamnya. Salat dan salam senantiasa kita ucapkan pula untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Semoga salat dan salam ini juga tersambung kepada keluarga beliau dan kepada seluruh karib kerabat, anak keturunan serta para sahabat-sahabatnya yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama yang mulia ini, dan kepada siapapun yang setia, istiqamah dan selalu bermujahadah untuk berada di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, malam ini kita masih melanjutkan penjelasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, masih dalam pembahasan tentang ibadat-ibadat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyak sekali dalam kategori ibadah. Masuk kita dalam pembahasan ar-raja. Di antara ibadah hati itu adalah ar-raja, yang artinya apa? Berharap. Berharap itu adalah ibadah. Mari kita lihat dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapatkan sebuah ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah menggambarkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Arti daripada ayat ini adalah, faman kana yarju, barang siapa yang berharap, ar-raja di sini berharap, liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Rabbnya. Orang yang punya keinginan untuk bertemu dengan Rabbnya, apa bekal yang mesti dibawa? Yang pertama, falyamal amalan salihah, maka dia mesti berbekal dengan amal saleh. Kita akan rincikan nanti apa syarat-syarat daripada amal yang saleh itu. Yang kedua, kata Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bila ingin bertemu dengan Allah setelah dia berbekal dengan amal-amal salehnya, yang kedua, tidak boleh mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Berkata Syekh Shalih Fauzan, faman kana yarju, kata beliau, artinya yatma' fi thawabillahi azza wa jalla wa ru'yatihi ayanan yaumal qiyamah. Di sini Syekh Shalih Fauzan menekankan, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak dan melihat Allah tabaraka wa taala dengan matanya. Allah di hari kiamat bisa dilihat, di dunia tidak.
Kata beliau, "Man kana yatma' fi ayyara Allah 'ayanan yaumal qiyamah falyamal 'amalan salihah." Maka ketika dia ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat kala, maka bekal kita adalah amal saleh. Bekal kita adalah ketaatan kepadanya. Bekal kita adalah ibadah yang Allah perintahkan kita kerjakan. Ya'ti bisabab alladhi yu'ahiluhu lihusuli hadzal matlub. Maka hendaklah dia berusaha, berbuat, melakukan sesuatu sehingga dia berhak mendapatkan apa? Kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa huwa thawabu bidukhulil jannah wan najati minan nar wan nadhar ila wajhillah li'anna hadza mutalazim. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dan ingin mendapatkan pahala surga dari Allah serta selamat dari neraka Allah dan bisa melihat Allah, bisa melihat Allah di hari kiamat kelak, fahadha mutalazim li'anna man dakhal jannah fa innahu yara Allah azza wa jalla. Maka semua itu akan saling keterikat. Kalau ingin masuk surga, kalau ingin mendapatkan keselamatan dari neraka dan ingin bertemu dengan Allah, melihat Allah, maka tidak ada cara yang lain yang bisa mendatangkan ini semua melainkan melakukan amal saleh. Katakan kita di dunia ini, kita ingin mendapatkan penghargaan dalam sebuah perusahaan dengan karya-karya kita, kita berbuat secara maksimal, maka atasan kita berusaha akan menilai, akan memberikan penghargaan. Dan begitu dalam kehidupan kita di dunia ini, kita terus berusaha, bekerja keras dan disiplin, kemudian kita datang tepat waktu, kemudian kita pulang dengan waktu yang telah ditentukan. Dan semua ini bila mana dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan berhak mendapatkan penghargaan karena mungkin disiplin, orang yang terus datang lebih awal atau orang yang pulang lambat karena menyelesaikan pekerjaan. Dan itu kita dapatkan di dunia ini. Kita akan peroleh kelayakan untuk mendapatkan penghargaan itu. Untuk urusan dunia kita berusaha. Untuk urusan pekerjaan kita sungguh sangat berhitung-hitung di dalam mengerjakannya. Apatah lagi kita untuk urusan akhirat kita. Kita harus bersungguh-sungguh, kita harus berbuat, jangan buang-buang waktu kita, karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Dan ini menunjukkan wa hadza yadullu ala anna ar-raja' wahdahu la yakfi. Catatan penting ini. Bila mana kita ingin bertemu dengan Allah, maka tidak cukup hanya harap saja. Mau enggak ketemu dengan Allah? Mau. Terus usahanya apa? Tidak ada. Itu tidak cukup. Ketika seseorang bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, tapi dia tidak beramal. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza la yakfi. Ini tidak cukup bagi seorang ketika ingin mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla, ingin mendapatkan keselamatan dari nerakanya, tidak cukup hanya berharap. Tidak cukup hanya punya keinginan, tapi buktikan harapan itu dengan amal. Dengan amal. Karena inilah konsekuensi keimanan. Bila mana seorang mukmin berucap asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusannya, ada konsekuensi yang mesti kita jaga dan mesti kita lakukan. Dan pada pertemuan sebelum kitab ini kita baca tentang nawaqid al-Islam, kita sudah selesaikan pembatal-pembatal keislaman, dan itu mesti kita jaga sehingga tidak kita lakukan. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, harapan seorang mukmin untuk masuk surga tidak cukup tanpa dibuktikan dengan amal. La budda minal amal. Amma annaka tarjullah walakinnaka la ta'mal fahadha tu'tilun lis-sabab. Bila mana kamu punya harapan tapi engkau tidak datangkan sebab, tidak melakukan perbuatan,
maka ini namanya engkau menghilangkan sebab itu sendiri. Harapan ada, tapi tidak mau membuktikan harapan itu dengan amal, maka sama saja sendiri kita yang menghilangkan harapan itu. Farraja'ul mahmud, adapun harapan yang terpuji itu apa? Huwallazi yakunu ma'ahu 'amalun salihun. Bila mana dia ingin selamat, maka dia beramal saleh. Seorang siswa ingin selamat, ingin berhasil ujiannya, bisa dia naik kelas, maka dia berusaha belajar. Dia berusaha untuk memahami pelajaran-pelajarannya. Seorang mahasiswa ingin naik tingkat ke tingkat berikutnya, maka dia belajar. Seluruh mata kuliah yang diambil di semester itu dia persiapkan. Dia belajar, dia pahami, yang belum dia kuasai dia tanya, tugas yang belum dikerjakan sehingga dia melakukan sebab-sebab tadi dan layak untuk naik tingkat. Begitulah kita orang beriman, bila mana ingin surga Allah Azza wa Jalla dan ampunannya, dan bila mana ingin selamat dari neraka Allah waliyadzubillah, ya semoga ya kita selamat dari neraka Allah, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya waliyadzubillah, maka lakukan sebab-sebab yang bisa kita mendapatkan ampunan Allah, keselamatan dari nerakanya. Nah, ini yang harus ada. Maka seorang mukmin harus memiliki amal yang baik di dalam kehidupan ini. Nah, sehingga amal soleh mungkin sudah berusaha untuk dilakukan. Nah, tapi ingat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, amal soleh tidak hanya amal soleh begitu saja. Amal soleh ada tuntunan. Tidak semua keinginan yang dianggap amal saleh itu akan berlaku amal saleh, karena niat tidak cukup menentukan amal saleh. Jelas sampai di sini? Maka amal saleh, alhamdulillah kita sudah tahu nih bahwa syarat untuk mendapatkan ampunan Allah, ya selamat dari neraka Allah, dan syarat untuk bisa bertemu dan bahkan melihat wajah Allah nanti di hari kiamat kelak, kita beramal saleh. Sudah, kita yakini itu. Namun ada satu hal yang mesti kita tekankan di sini. Amal saleh itu ada syarat-syaratnya sehingga dia dikatakan amal saleh. Amal ini saleh atau tidak? Lihat syaratnya. Ya. Maka amal tidak bisa dilakukan sembarangan, karena amal itu sifatnya tauqifi. Kita harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang telah dicontohkan. Karena hukum asal ibadah dan amal itu adalah haram. Tidak boleh kita melakukan salat sampai ada dalil yang menyuruh kita untuk mengerjakannya. Tidak boleh kita puasa ini, puasa itu, niat saya baik Ustaz, tidak bisa, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kalau ada dalil yang sahih mu'tamad dari Nabi SAW dan dikerjakan oleh generasi para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, kita kerjakan. Bila mana itu tidak ada, dan itu ikut perasaan ke ini baik, niat saya, tujuan saya baik, niat saya hanya untuk ini dan itu, tidak cukup niat baik, itu akan mengukur ibadah itu amal saleh. Maka syarat ibadah itu atau syarat amal saleh itu ada dua. Ya. Wal amalu salihu ma tawaffara fihi syartan. Amal saleh itu dianggap amal saleh bila mana terdapat dua syarat. Al-awwalu al-ikhlasu lahu azza wa jal. Nah, syarat yang pertama agar amal saleh ini diterima oleh Allah dan diukur sebagai amal saleh bagi dia, yang pertama yang mesti dipenuhi syaratnya adalah al-ikhlas. Melakukannya bukan karena ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dilihat orang, atau ingin mendapatkan bagian dari dunia ini. Tidak. Karena Nabi telah menyebutkan, ikhwatal kiram rahimakumullah, di dalam sebuah kisah, 3 orang yang paling pertama ditarik wajahnya oleh Allah di dalam nerakanya adalah 3 kelompok manusia, dan 3 kelompok manusia ini bukanlah mereka mengerjakan dosa, bukanlah karena mereka berzina, minum khamar, berjudi, tidak. Tapi 3 amal ini 3 amal mulia. Tapi karena niat yang tidak lillah, maka dia
orang yang pertama yang ditarik wajahnya oleh Allah ke dalam nerakanya. Yang pertama apa? Kisah di mana seorang yang Al-Kahfi? Yang dermawan. Oke. Yang pertama adalah orang ini orang yang dermawan. Oke. Kita sebutkan tiga-tiganya. Yang pertama orang ya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nikmatnya, apa yang kau beri dulu di dunia disebutkan satu persatu. Ya, engkau rasakan nikmat itu? Iya. Lalu apa yang kau gunakan, lakukan dengan nikmat yang kuberikan? Apa kata dia? Engkau telah berikan kepadaku harta dan kemudian harta itu aku infakkan di jalanmu. Allah katakan kepadanya apa? Kadzabta, engkau dusta, kata Allah. Engkau keluarkan harta itu agar engkau dikatakan orang yang dermawan. Itu niat. Kalau nyumbang pengen harus namanya disebut. Kalau tidak disebut saya tidak mau. Ya kan? Atau kalau nyumbang nama saya paling atas dan seterusnya. Waliyadzubillah. Yang kedua, didatangkan orang yang diberikan nikmat, disampaikan Allah nikmatnya, disebutkan, diakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata dia apa? Aku berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah katakan kepadanya, kadzabta, perkataan yang sama. Engkau berjihad agar engkau terbunuh sehingga dikatakan seseorang yang pemberani. Kata Allah, itu telah engkau dapatkan di dunia. Fulan seorang pemberani, fulan syahid fi sabilillah. Sudah bagianmu sudah kamu dapatkan di dunia. Allah masukkan ke dalam neraka. Nah, yang ketiga ini juga sama. Ada dua riwayat. Yang pertama orang yang dikatakan dia belajar, disebutkan nikmat Allah, kemudian dia katakan aku gunakan waktuku untuk belajar agamamu. Nah, kemudian aku ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Lalu kemudian Allah katakan kadzabta, dengan perkataan yang sama. Engkau bohong, engkau dusta, engkau belajar agar engkau dikatakan seorang yang alim, dan itu telah engkau dapatkan di dunia. Dalam riwayat bahwa engkau belajar Al-Quranul Karim bukan untuk mengajarkan kepada orang lain, tapi agar engkau dikatakan qari. Maka kemudian mereka ini semua dicampakkan Allah. Inilah pentingnya kita ikhwal kiram, ya, saya mengingatkan diri saya dan kita semua para jamaah sekalian agar sama-sama kita meluruskan niat lillah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah al-mutaba'ah. Kalau ditanya ikhlas, insya Allah kita berusaha, ya kan? Keikhlasan memang dari masing-masing kita yang tahu. Tapi yang paling penting ya di antara keikhlasan juga adalah yang kedua ini akan mengikat yang pertama. Bila hanya ikhlas tapi tidak ada yang kedua ini, tidak juga akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Al-mutaba'ah, atau sebutan lain ittiba. Bahasa kitanya apa? Mengikuti contoh. Pegang baik-baik dua kaidah ini, dua syarat dalam beramal ini. Pertama, ikhlaskan lillah. Yang kedua, ittiba. Kalau bahasa kitanya apa? Mengikut contoh. Ya. Kalau tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan dari para sahabatul kiram, para as-salafus salih, atau para tabi'in dan tabi'in, maka tidak perlu kita melakukannya. Walaupun sebagian orang mengatakan itu ibadah. Nah, oleh itu ikhwafillah, agar kita selamat di dalam beramal ini, maka penuhi dua syarat ini. Al-Fudail Ibn Iyad mengatakan, idza kana al-amalu mukhlisan lam yakun sawaban, kata beliau, lam yuqbal. Bila mana amal itu ikhlas tapi tidak benar cara melakukannya, maka tidak akan diterima Allah. Atau kebalikannya, wa in kana al-amalu sawaban lam yakun mukhlisan,
Bila mana amal itu benar, mengikut contoh Nabi SAW, mengikut apa yang telah diajarkan Rasulullah, tapi keikhlasannya ya cedera, maka tidak juga diterima Allah dalam amal dia. Jelas ya? Jadi ukuran ibadah dua ini saja. Ikhlasulillah wal mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan mengikut contoh, mengikut Nabi SAW. Pegang baik-baik, pegang baik-baik dalam beribadah. Ibadah tidak diukur dengan rasa, tidak diukur dengan kira-kira kita baik, rasa kita ini kan bagus. Enggak, bukan itu dia. Ya niat saya kan baik, Ustaz. Naam. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada tidak? Karena ini banyak sekali, kalau kita tidak berpegang kepada dua hal ini, akan banyak teledor dalam beramal. Dalam banyak nanti kita rasa ini ibadah tapi tidak. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, dulu ada sebuah kisah di mana adalah salah seorang yang habis salat subuh, ya, kemudian dia salat sampai waktu-waktu yang telah matahari setinggi gala. Salah seorang sahabat, ya, Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, menegur ya orang yang melakukan hal itu. Lalu dia tidak terima. Apakah Allah menghukum saya karena saya ibadah? Apakah Allah murka kepada saya karena saya melakukan ibadah? Karena waktu subuh sampai syuruk itu terlarang untuk salat, kecuali salat zawatul asbab. Paham? Habis asar sampai maghrib boleh salat? Nggak boleh. Hukum salatnya di situ tidak boleh hukum salat sunnah. Dari asar ke maghrib atau dari habis subuh sampai syuruk, tidak ada salat sunnah di situ kecuali zawatul asbab. Apa itu zawatul asbab? Salat-salat yang ada sebab. Contohnya apa? Salat jenazah boleh. Itu kalau melakukannya setelah subuh boleh. Yang kedua apa? Tahiyatul masjid, itu dianggap zawatul asbab. Artinya kita masuk masjid, ya, ini setelah lagi azan, boleh, sunat boleh. Itu dibolehkan oleh para ulama. Ada beberapa salat-salat yang memang itu dikatakan zawatul asbab dan itu dibolehkan. Ya, maka selain itu tidak dibolehkan. Maka berkatalah sahabat ini, bukan karena salatmu kamu dimurkai Allah, tetapi karena kamu tidak mengikuti sunnah nabinya. Jelas. Terkadang orang kan begitu. Masa saya baca Quran dilarang? Atau masa saya begini tidak dibolehkan? Dan seterusnya. Mungkin belum paham dengan dua ya syarat di dalam melakukan amal saleh ini. Maka kalau ingin amal kita menjadi amal saleh yang betul-betul diterima Allah, maka penuhi dua syarat ini. Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Fal amalu la yakunu salihan illa idza tawaffara fihi hadani syartan." Berkata beliau bahwa amal saleh tidak akan dikatakan amal saleh kecuali terdapat dua syarat ini. Ayakuna khalisan liwajhillah, ikhlas karena Allah, laisa fihi syirkun, tidak ada kesyirikan di dalam melakukan ibadah tersebut, wa yakuna sawaban ala sunnati Rasulillah, maka amalnya itu benar di atas contoh dan sunnah Nabi, laisa fihi bid'ah, amal itu tidak mengandung perkara-perkara baru dalam agama yang dibuat-buat. Ya, fa idza tawaffara fihi syartani fa huwa salihun. Bila mana terdapat di dalam amal kita, dalam ibadah kita yang kita kerjakan tadi dua syarat ini, maka insyaallah dianggap amal saleh. Namun kata Syekh Shalih Fauzan, wa in ikhtalla fihi syartun, bila mana satu syarat saja tidak terpenuhi, baik yang pertama atau yang kedua, fa innahu yakunu amalan fasidan la yanfa sahibuhu. Maka bila mana salah satu syarat ini tidak terpenuhi, amal itu rusak. Amal itu rusak dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Ya khafillah rahimakumullah. Amal yang tidak dipenuhi atau tidak memiliki
dua syarat yang telah kita sebutkan tadi, maka amal tersebut rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima olehnya. Bismillah. Baik, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan salihan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kan hadis sudah kita bahas juga sebelumnya, bahwa amal saleh yang dilakukan oleh seorang mukmin, dan amal saleh itu tidak atas perintah Nabi dan tidak ada perintah agama, maka amal itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini, ikhwan? Amal yang tidak dikerjakan atas perintah agama. Kalau bicara perintah agama berarti dah dalil, ya, Al-Quran atau As-Sunnah, atau tidak ada Al-Quran dan Sunnah, ada ijma' para ulama. Itu dia. Ya. Kalau ada perkataan satu dua dari misalnya para ulama, ya kalau itu menyelisihi jumhur, menyelisihi ijma', maka tidak kita pakai. Dalam agama ini bukan hanya cukup dengan, kan ada ulama yang mengatakan, kalaulah itu pijakan kita beragama, ikhwan, itu akan rusak agama kita. Kan banyak itu bang, ya? Kan ada yang mengatakan, katanya. Ada ulama ini mengatakan, dan tidak semua, ya, tidak semua yang dikatakan itu benar. Maka yang kita ambil adalah apa yang diturunkan Allah melalui ayatnya, atau yang disampaikan Rasulullah melalui hadisnya, atau ijma' para ulama. Naam. Fahadhil ayat, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Al-Kahfi 110, fiha ar-raja, di dalamnya ada harapan, wa annahu ibadatullahi azza wa jalla, yaitu beribadah kepada Allah, wa fi an raja la yasi' illa ma'al amal salih. Maka raja, harapan itu tidaklah akan bermanfaat bila mana tidak diikutkan dengan amal saleh. Oleh itu, ikhwafillah, saya ringkaskan, kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka lakukan yang pertama adalah amal saleh. Amal saleh dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mengikut contoh. Ibu, ya. Taib. Yang kedua, bila mana kita sudah rajin beramal saleh dan kita penuhi dua syarat ini, yang kedua Allah katakan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ada. Ini harus dibuang, Bu. Apa itu maksudnya? Kesyirikan mesti kita buang dalam kehidupan kita, apapun jenisnya. Apapun jenis kesyirikan, karena itu tidak akan. Makanya subhanallah, doa yang pertama yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam untayan doa dia yang pertama kali itu apa? Wa najjini ya rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya kan? Doa Nabi Ibrahim itu meminta yang pertama ketika dia tinggalkan putranya Ismail dan Hajar di Mekah itu, yang pertama kata beliau, ya Allah, jadikan negeri ini aman. Itu yang pertama. Setelah itu, ya, selamatkan aku, ya, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu kesyirikan. Jadi minta kepada Allah, ya Allah, ya, jauhkan aku dan anak keturunanku dari perbuatan syirik. Baru nanti Ibrahim itu minta rezeki itu nomor sekian. Tapi kita kan enggak, ya kan? Tidak pernah kita minta agar Allah selamatkan dari kesyirikan, tapi yang terdepan yang kita minta apa? Ya, kehidupan yang mapan. Tidak masalah. Tapi kemudian yang patut kita minta juga kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari kesyirikan. Jelas, Ibu sekalian? Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Di antara ibadah juga adalah at-tawakkul. Bertawakal kepada Allah. Berharap kepada Allah itu ibadah. Bayangkan, berharap saja sudah dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harap itu tidak cukup, karena nanti
Orang-orang yang menyimpang di dalam berharap ini itu disebut kaum bukan murji'ah. Itu dia. Apa itu kaum murji'ah? Orang-orang yang berharap saja kepada Allah tapi mereka tidak berusaha, tidak diikutkan dengan amal. Murji'ah. Orang murji'ah itu mereka tidak takut kepada Allah. Berharapnya terlalu besar tapi tidak diimbangi dengan khauf. Misalnya mereka ketika melakukan, misal katakan yang melakukan maksiat atau tidak meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, katakan meninggalkan salat atau dia minum khamar. Kenapa engkau melakukan ini? Kata dia, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah taala Maha Pengasih dan Penyayang. Benar seperti itu? Tidak bisa kita lakukan begitu ya. Ketika ada orang yang misalnya melakukan kesalahan, kita ingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan Allah mengampunkan mereka dengan taubat yang mereka lakukan. Tapi tidak boleh kita ya Allah engkau Maha Rahman, engkau Maha Pengampun, ampuni dosaku. Tapi tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Ini kaum menyimpang, kaum murji'ah ya. Maka orang yang harap besar di dalam dirinya, tidak takut kepada Allah, ini menyimpang ya. Baik, ibadah yang berikutnya adalah tawakal. Allah katakan dalam Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah bertawakal kalian kepada Allah jika kalian betul-betul orang beriman. Apa itu tawakal? Berserah diri, at-tafwid wal i'timad 'ala Allah taala. Menyerahkan seluruh apa yang kita inginkan dan kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sudah. Lakukan ikhtiar lalu kemudian tawakal. Sudah, lakukan asbab-asbab yang bisa mendatangkan ampunan Allah, lalu sudah tawakal. Atau kita coba misalnya dalam urusan mendidik anak misalnya, sudah ikhtiar sudah kita lakukan. Pendidikan di rumah sudah kita lakukan. Kita carikan lembaga pendidikan yang baik, guru-guru yang baik, kita kawal lingkungan dan pergaulan dia. Ya sudah, itu tawakal kepada Allah. Ya, ikhtiar yang sudah maksimal itu insyaallah Allah akan berikan buahnya. Maka at-tafwid wal i'timad Allah tabaraka wa taala. Tidak boleh kita bersandar kepada harta kita. Saya kaya, anak-anak saya akan cukup makan 7 turun, enggak akan habis harta kekayaan saya, enggak perlu saya sekolahkan ini dan itu. Ya, maka atau misalnya saya orang hebat, orang terpandang, bersandar kepada jabatannya. Atau katakan saya orang jenius, anak-anak saya semuanya jenius, insyaallah mereka akan tahu jalannya, saya lepas saja. Tidak begitu ya. Maka lakukan sesuatu yang bisa mengantarkan kepada hasil yang baik, lalu kemudian tawakal. Maka Nabi kita SAW mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna," andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya seekor burung, pergi dengan perut kosong, kembali dengan keadaan kenyang. Kembali dalam keadaan kenyang itu dia subhanallah terbang bahkan sampai ratusan jauh bahkan ribuan kilo terbang dia. Itu ikhtiar dia. Pergi dengan perut yang kosong, kemudian dia balik dengan kenyang. Lalu kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang patut kita kerjakan adalah ikhtiar. Sehingga Umar melihat seorang yang duduk masih sudah matahari sudah tinggi, dia masih di masjid, kemudian masih berzikir, duduk di masjid. Lalu kemudian Umar tegur dia. Umar tegur, Pak, kamu ngapain di masjid? Kalau bahasa kita begitu kira-kira. Kata saya ibadah di masjid. Tapi ini jamnya jam kerja. Saatnya kamu untuk bertebaran di muka bumi ini.
Sehingga Umar mengatakan satu kalimat, fa innas samaa'a la tumtiru zahaban. Apa kata beliau? Ya, bahwa langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas. Ada hujan emas? Tidak ada. Kata Umar, pergi kamu, sudah, ikhtiar bekerja. Jangan duduk di sini. Ada waktunya juga kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya kita bekerja. Ikhtiar itu adalah usaha yang akan mendatangkan sikap seorang mukmin yang baik, tinggal kita tawakal kepada Allah. Maka Allah katakan, wa min a'zam anwa'il ibadati, di antara bentuk ibadah yang agung adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu, kata Syekh Shalih Fauzan, alaihi la ala ghairi. Bertawakal kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala min syartil iman at-tawakkul 'ala Allah taala. Allah jadikan syarat iman itu tawakal kepadanya. Maka orang beriman wajib bertawakal kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah. Wa dalla ala anna man lam yatawakkal 'ala Allah falaysa bimu'min. Yang kedua, ayat ini menunjukkan barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka dia tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lepaskan segala hal yang ada dalam pikiran kita. Setelah kita melakukan ikhtiar, asbab, sudah serahkan semuanya kepada Allah. Itu tawakal kita. Andaikan misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sudah. Itulah takdir kita. Dan orang beriman cukup dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'min daiman yatawakkal 'ala Allah wa ya'tamid 'ala Allah 'azza wa jalla. Seorang mukmin hendaklah dia bertawakal selalu kepada Allah dan bersandar kepadanya. Wallah min asma'ihi al-wakil. Maka di antara nama-nama Allah itu ikhwatal kiram adalah al-wakil. Ayil al-mawkul ilaihi umur ibadih subhanahu wa ta'ala, yang diwakilkan segala urusan kita. Kepadanya lah kita mewakilkan segala urusan kita. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Kita baca itu setiap kita keluar. Makanya ketika kita baca doa itu di saat kita keluar rumah, maka dikatakan kepada kita, kau telah dijaga, engkau telah diselamatkan, engkau telah dicukupkan. Bayangkan. Maka bagaimana kita akan bisa menggoda, kata syaitan, seorang mukmin telah mengatakan kalimat ini. Bayangkan, Pak, kalau kita sudah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, sudah. Kita dicukupkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dipelihara oleh Allah tabaraka wa taala dari segala bentuk gangguan-gangguan. Maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ibadah yang sangat agung di sisinya. Naam. Amma idza asnadta ila ahad minal khalqi, namun bila mana engkau melakukan sesuatu dan engkau bersandar kepada makhluk, fa hadza la yusamma tawakkulan, innama yusamma tawkilan. Naam. Ikhwatal kiram, di dalam kita menyelesaikan urusan-urusan kita, hajat kita, kebutuhan kita, maka janganlah kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan apa saja, dalam urusan dunia kita, dalam urusan ya keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, maka sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih waktu, Bang? Masih ada waktu? Baik. Nah, di antara sifat orang beriman, Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu bila mana disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila mana dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, maka bertambah hati mereka, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman mesti tawakal. Ya, tidak ada istilah kita putus asa kemudian hilang harapan. Enggak, ini bukan ciri orang beriman. Kalau orang hilang harapan, hilang sandaran, sudah ini bukan orang yang beriman. Tapi orang yang hilang harapan kepada Allah itu sama orang yang tidak beriman kepadanya. Oleh itu ikhwafillah, sekali lagi, ilina'lam anna tawakkul la yunafil akhd bil asbab. Nah, perlu penekanan di sini, orang bertawakal tidaklah bertentangan dengan orang yang mengambil asbab. Jelas ya? Orang yang bertawakal itu tidaklah bertentangan dengan orang yang melakukan asbab, sebab-sebab. Justru orang yang melakukan sebab itulah orang yang bertawakal. Kalau tidak, konyol namanya. Misalnya itu tadi, seperti yang kita katakan, dia tawakal tapi enggak mengambil usaha untuk itu namanya konyol. Tapi orang yang berikhtiar melakukan asbab lalu kemudian serahkan semuanya kepada itu tawakal. Orang bertawakal, orang yang mengambil asbab lalu dia serahkan seluruh keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita dengarkan azan sudah. Allahu akbar, Allah. Allah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة
حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tapi ikhwafillah, sebelum kita diskusi, kita ada beberapa poin. Yang pertama adalah tawakal kepada Allah SWT tidaklah menafikan akhdul asbab, tidak menafikan usaha yang kita lakukan, sebab-sebab yang bisa kita kerjakan itu justru adalah hal yang mesti kita kerjakan. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah, dia termasuk orang yang mengambil sebab-sebab apa yang dia inginkan itu. Nah, kemudian ikhwatul kiram rahimakumullah, di dalam tawakal ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan, katakan seperti orang yang tazra' az-zar'a fil ard. Seperti kata beliau, seseorang yang menanam biji-bijian di bumi. Hada sabab. Ini adalah sebab kita meletakkan di tanah biji yang kita ingin tanam. Walakin la ta'tamid ala zar'ika wa fi'lika. Namun pekerjaan itu yang kamu lakukan tersebut tidaklah kamu bersandar kepada perbuatanmu. Ya. Kita ikuti aturannya secara baik, seperti apa yang seharusnya kita lakukan, lakukan itu. Misalnya ya, seseorang dikatakan harus ya misalnya menggemburkan tanahnya dulu, lalu kemudian baru ditaruh biji-bijiannya, lalu kemudian diberikan pupuk dan seterusnya, lakukan itu. Tapi kita tidak boleh bersandar kepada perbuatan kita. Insya Allah ini perbuatan bahwa ini akan menghasilkan secara maksimal. Lakukan ikhtiar itu, tapi sandarkan hasilnya kepada Allah. Bal tamid 'ala Allah fi numuwi hadza zar'. Bersandarlah engkau kepada Allah di dalam menunggu tumbuh kembangnya ya tanaman ini. Ya, wa tasmiruhu wa himayatuhu wa islahuhu. Ya, buahnya kemudian apa yang menjadi hasilnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Afara'aitum ma tahruthun? A antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un?" Apakah kalian yang menanam, kata Allah, ataukah kami yang menumbuhkannya? Nah, itu ikhwafillah
Jadi fazari al-haqiqi huwallah, yang menumbuhkan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar mencari tanah yang terbaik, bibit yang baik, biji-bijian yang baik, lalu lakukan ya segala hal yang bisa menjadi sebab tumbuhan itu menjadi baik, diberikan pupuk, dijaga dari segala hal yang bisa ya mematikannya. Maka ini adalah bentuk tawakal yang menumbuhkan sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amma anta faqad fa'alta sababan faqad ya qad yantij hadha az-zara' wa yanbut wa qad la yantij. Kau hanya melakukan sebab saja, adapun nanti tumbuh atau tidak, berbuah atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Wa idza nabata qad yasluh wa qad la yasluh, qad yusab bi afa fayadhhab. Bila dia sudah tumbuh, bisa jadi dia baik dan menghasilkan buah. Bila dia tumbuh juga mungkin tidak baik dan tidak menghasilkan buah, atau baik tumbuhnya tapi kemudian nanti diterpa oleh angin yang kencang dan seterusnya. Ada hama-hama yang akan mengganggunya. Taib. Ini ya poin penting. Ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah bentuk ar-raja kepada Allah. Yang kedua adalah bertawakal kepada. Kalau ada diskusi, tafadhal sebelum kita salat. Tafadhal, silakan. Nah. Yang satu bekerja dapat rezeki, yang satu tidak bekerja. Baik. Naam, ikhwatul kiram rahimakumullah. Tidak ada pertentangan sesungguhnya. Nah, semua itu ada dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, orang bekerja ya, lalu kemudian mendapatkan hasil, dan ikhtiarnya itu adalah sebagai sebab mendatangkan rezeki. Makanya terjadi dialog antara siapa ya? Seorang imam dengan, pernah dengar tuh Pak ya? Bahwa dengan muridnya, bahwa rezeki itu mesti dikerjakan dulu baru dapat. Kalau tidak akan mungkin. Kata seorang imam, naam, disuruhlah dia muridnya untuk pergi ke sebuah tempat, lalu kemudian dibawalah ke dia, begitu kan? Lalu kemudian akhirnya makan sama. Lalu dia bilang, inilah salah satu bukti bahwa rezeki itu tidak selalu datang dengan usaha. Sebetulnya tidak ada pertentangan bahwa Allah hadirkan sesuatu itu melalui ya usaha orang lain. Dan itu kerja Allah juga. Jelas. Tidak boleh kita pertentangkan. Dan memang Allah datangkan rezeki kepada kita disebabkan bisa jadi karena ketakwaan kita, keimanan kita ya. Tapi yang sedang kita bicarakan ini adalah bahwa setiap ikhtiar, setiap usaha mesti kita lakukan agar termasuk kita orang-orang yang bertawakal. Coba saja lu duduk di sini sampai sebulan, ada nggak orang yang ngasih gaji kita? Ya nggak ada. Ya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu bahwa kita jangan bersandar kepada pekerjaan terus. Kan itu kita bahas tadi. Ustaz, jangan kita bersandar kepada pekerjaan kita. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Ini ada kisah. Ya ini kisahnya waqi dalam kehidupan para salaf. Ada salah seorang ketika itu ada orang miskin yang datang kepadanya minta makanan. Dan dia miskin juga. Tapi kemudian dia menganggap orang itu lebih susah dari dia, dan akhirnya makanan dia dan anaknya itu dikasih ke orang miskin itu. Lalu kemudian dia pergi keluar dari rumahnya, datang ke masjid. Ya, lalu disitulah dia mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbicara kepada Allah, ya Rabb, aku telah lakukan sesuatu yang patut aku lakukan. Ku berikan makanan kepada si fulan, dia butuh,
Sebetulnya aku juga butuh dengan apa yang aku miliki. Tapi bagaimana Allah SWT mengganti dia? Allah menggantikan apa yang telah ia lakukan itu karena Allah Azza wa Jal. Di mana ada seorang pemimpin, seorang imam gitu ya, seorang sultan yang sudah beberapa hari tidak bisa tidur, Ustaz. Tidak bisa tidur, Bang. Lalu dia dengan kendaraannya dibawa emasnya, dibawa apanya. Lalu kemudian dia mampir. Dia tidak menyadari kenapa saya bisa mampir di masjid itu. Kudanya bergerak menuju masjid tersebut. Lalu kemudian dia melihat seorang yang sedang berdoa di masjid itu. Lalu kemudian dia mendengarkan apa yang ia sampaikan, apa yang ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian ya orang tadi mengatakan ya bahwa ambillah seluruh hartaku ini ya, dan jika seandainya kurang datang ke tempatku. Bayangkan, jika engkau kurang dari apa yang engkau aku berikan hari ini, maka bawalah emas ini, ambillah semuanya, dan subhanallah, jika engkau kurang datang ke tempatku. Allah hadirkan ganti kepadanya dari sebab-sebab yang telah ia lakukan. Yang kita maksud bertawakal kepada Allah SWT adalah selalu kita ya, karena tawakalnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan bentuk daripada tawakal itu ikhtiar. Ada asbab-asbab yang mesti kita lakukan. Makanya di dalam Islam kita tidak boleh minta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Dan di dalam adab berdoa namanya i'tida, melampaui batas. Apa misalnya, Bang? Ya Allah, jadikan aku orang yang memiliki anak tanpa nikah. Nah, itu tidak bisa, itu dilarang. Ya Allah, hidupkan aku ya selama-lamanya, itu mustahil. Ya Allah, jadikan aku bisa terbang ke Mekah, tidak perlu antri haji lagi. Tidak bakalan dapat itu. Itu i'tida namanya, itu tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagian daripada tawakal kita kepada Allah, Bang, adalah kita berikhtiar. Namun ya terkadang rezeki itu Allah hantarkan kepada kita tanpa usaha. Itu ada memang. Allah berikan itu. Seperti mana janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata yarzuqhu min haitsu la yahtasib ini yang harus kita pegang. Ya, tapi itu tadi bagian dari tawakal adalah ikhtiar. Bukan kita nafikan ikhtiar kita lalu kita katakan tawakal. Makanya kita sebagai seorang yang laki-laki beriman, kita bekerja, kita berusaha, Allah datangkan rezeki kepada kita. Apa yang dilakukan oleh imam tadi tidak masalah. Dan artinya bahwa ada kondisi-kondisi Allah yang mengantarkan rezekinya. Seperti kisah Maryam, ya Bang? Kisah Maryam. Dia hanya duduk di mihrab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di sana sampai Zakaria mengatakan apa? Anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana ini semua makanan ini? Qalat huwa min indillah, rezeki ini semua dari Allah. Jelas Allah yang mengantarkan. Allah yang mengantarkan. Maka tawakal itu adalah usaha yang harus kita lakukan, asbab-asbab, baru kita akan mendapatkan hasil. Yang ingin kita tekankan, jangan kita bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lakukan ikhtiar, ya, lakukan sebab-sebab, dan Allah yang akan menentukan. Bila mana kita terkadang dalam kondisi tertentu mendapatkan ya sesuatu di luar usaha kita, maka itu adalah ya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, tapi jangan itu yang selalu melulu kita sandarkan. Saya tawakal, saya duduk saja di masjid ini, lalu kemudian saya akan punya gaji sekian juta per bulan. Itu bukan ikhtiar dari tawakal yang benar. Ya, maka bagian dari tawakal itu adalah akhdhul asbab, mengambil sebab sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ikhtiar itu hasil kepada kita. Wallahu taala alam. Ini tidak bertentangan, Bang, antara apa yang disampaikan oleh imam tadi kepada muridnya. Karena memang kita diajarkan agar bersandar kepada Allah. Ada rezeki yang datang melalui ikhtiar, dan ada terkadang Allah berikan kepada kita balasan dari apa yang kita lakukan. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara